Gak salah kalau kalian masih skeptis, masih takut untuk menggunakan mobil listrik. Tapi tunggu sampai kalian mencoba mobil listrik satu ini. Ini adalah MPV full electric 7-seater pertama di Indonesia yang non-komersial. Ini mobil yang hadir dengan harga jual yang sangat menarik, tapi performanya sangat mumpuni. Penasaran? Ini dia BYD M6. BYD M6 ini jadi mobil yang fenomenal di ajang Gias kemarin, karena tiba-tiba mendobrak pasar mobil listrik Indonesia. Selain fenomenal karena konfigurasinya yang MPV 7-seater, harga jual mobil ini juga sangat menarik. BYD M6 dibanderol mulai dari 379 juta untuk tipe yang standar. Lalu tipe penengahnya yang superior dijual 419 juta. Ini nih, yang kami tes ini. Dan ada juga tipe superior Captain, dibanderol 429 juta. Dengan harga segitu, jelas mobil ini menarik teman-teman. Apalagi karena mobil ini adalah pionir di kelasnya. MPV 7-seater full electric yang untuk dipakai barang-barang keluarga. Tentu itu menjadi keuntungan bagi BYD karena jadi top of mind orang-orang Indonesia. Dan juga dia bisa ngeset standar MPV listrik kayak gimana. Ya, walaupun kita udah ngebahas banyak soal mobil ini, udah ngebahas desainnya juga, ngebahas impresi pertamanya, tapi sekarang mari kita ceritakan bagaimana rasa berkendara mobil ini dipakai sehari-hari. Well, menyetir BYD M6 ini rasanya bisa digambarkan dengan 3 kata menurut saya. Mudah, praktis, dan sederhana. Mudah itu ya seringkali saya gunakan untuk menggambarkan sebuah mobil yang nggak terlalu berkarakter kuat gitu. Mobil ini tuh nggak terlalu berwarna, ya nggak terlalu sporty atau fun to drive banget gitu, enggak. Tapi juga nggak mengarah yang ke kenyamanan banget, empuk banget gitu, enggak. Ya ini mobil di set menengah aja, moderat. Walaupun namanya BYD M6 gitu ya, sporty banget M6. Tapi ternyata enggak, karakter main shocknya ini dibuat menengah, nggak terlalu kaku, tapi juga nggak yang merasa terlalu empuk gimana gitu, enggak, masih oke lah. Khasnya mobil listrik gitu ya. Ini mobil yang shocknya sebenarnya mainnya enak, tapi dibantu juga kerasa solid gitu ya, karena bobot beratnya, center of gravity-nya ditempatkan di tengah banget dan di bawah, yaitu karena baterainya yang besar gitu ya. Dan mobil ini juga punya karakter pengendalian yang ya cenderung biasa aja. Karakter main setirnya ini nggak terlalu berbobot dan juga nggak memberikan feedback yang sangat engaging gitu ya, nggak terlalu direct juga. Jadi ya jelas kata kunci yang bisa menggambarkan rasa berkendara mobil ini adalah mudah atau easy to drive. Bentar, bicara soal setir, ini sayang banget mobil tes kami kali ini agak kurang sempurna ternyata. Butuh maintenance di area setir atau suspensinya karena ada bunyi-bunyi. Tapi menurut kami nggak sampai berdampak pada rasa pengendaliannya sih. Lanjut. Tadi kami juga sempat singgung BYD M6 ini punya karakter yang praktis untuk dikendarai. Yap, thanks to kamera 360-nya yang jernih. Nyetir mobil ini rasanya praktis. Didukung juga sama visibilitasnya yang jelas. Dan kata kunci terakhirnya adalah sederhana. Ini bisa dua konotasi sih. Secara positif sih maksud kami bilang sederhana adalah cara pengoperasiannya yang gak ribet. Mau pakai ADAS gampang. Nih disetir lengkap tombol-tombolnya. Terus masih banyak tombol pengaturan pengendaraan yang memudahkan juga. Di sisi lain, sederhana ini juga berarti kurang enak nih. Misalnya, ini nih yang ganggu bagi kami adalah layar speedometernya yang kerasa jadul. Udah gitu, tampilan informasi mobilnya juga kelihatan gak atraktif ya. Lalu gimana dengan performanya? Secara mobil ini tuh speknya mirip-mirip dengan Atto 3 yang notabene lebih kecil. Lalu dipasangkan motor listriknya itu ke bodi MPV 7-seater segede M6 ini, gimana rasanya ya? Dan ternyata ya so far so good, gak ada masalah yang terlalu berarti. Walaupun untuk mendapatkan peak performance-nya, peak power dan torsinya itu butuh effort yang lebih besar ketimbang saat kita ngetes Atto 3 kemarin.
Tapi ya mobil listrik just being mobil listrik, torsi yang besar ini bisa digelontorkan secara instan. Apalagi kalau kita pengen agak seruntulan, nah tinggal masuk ke mode sportnya yang gampang untuk mengganti modenya. Lu tinggal tepen gasnya. Wow, luar biasa. Torsi 300 Nm lebih itu bisa tersalurkan secara instan. Dan ya walaupun bodi mobilnya bongsor kayak gini, nyatanya itu memberikan sensasi yang asik, teman-teman. Iya, nggak cuma asik. Yang harus diapresiasi dari mobil ini adalah bagaimana racikannya BYD memasangkan baterai dengan jarak tempuh yang jauh, serta motor listrik yang pas ke mobil ini. Sehingga ini mobil efisien, teman-teman. Kami cukup kagum dengan efisiensi atau kiritan dari BYD M6 ini. Karena kalau dibandingkan dengan hasil tes kami di Atto3, M6 ini ternyata bisa mengimbangi. Padahal kan ini mobilnya lebih besar ya. Di rute perkotaan, M6 bisa meraih angka 7,2 km per kWh. Dan di rute tol dapat di angka 6,9 km per kWh. Tapi tes itu kami lakukan dengan eco driving dan mobil tanpa muatan penuh ya. Ya, angka segitu jelas menarik, apalagi karena baterainya besar dan diklaim bisa dibawa sampai dengan 530 km dalam satu kali pengecasan penuh. Itu sih fleksibel banget ya. Gambarannya nih, kalau kalian pakai mobil ini untuk jalan dari rumah ke kantor atau antar jemput anak sekolah, dengan total jarak tempuh sehari 50 km, berarti ya dipakai 10 hari pun belum habis nih baterainya. Oh iya, yang disayangkan adalah dari fitur pengecasannya. Meskipun ini mobil bisa dicas dengan cepat, DC charging gitu ya, dan pengecasannya juga lebih universal saat ini di Indonesia karena dia pakai yang Type 2 CCS2. Tapi sayang, rate pengecasan maksimalnya itu untuk DC, kami tes di casan ultra fast charging ternyata hanya bisa maksimal 70-an kilowatt. Ya, diklaim sih sebenarnya mobil ini bisa sampai 80-an kilowatt, bahkan 115 kilowatt gitu ya. Tapi ternyata kami nggak pernah mendapat angka segitu di pengecasannya. Ya mungkin karena kami ngecas dengan kondisi yang temperatur baterainya masih tinggi, atau mungkin ada beberapa kondisi yang nggak bisa mencukupi untuk mendapat peak performance pengecasannya. Ya tapi setidaknya dari tes kami berkali-kali gitu ya, kami hanya bisa nembus 70-an kilowatt di rate pengecasan maksimalnya. Sayang teman-teman, ini mobil sebenarnya potensial banget untuk menjadi kendaraan tempur harian. Bahkan kalau mau dipakai sama teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai taksi online, ini mobil yang capable banget. Tapi dengan rate pengecasan yang harusnya bisa kalau dibuat lebih tinggi lagi gitu ya, ini akan lebih mantep nih. Misalnya kayak Hyundai gitu ya, platformnya dibuat khusus sehingga bisa ngecas sampai dengan 300 kW, ya akan lebih cepat lagi. Jadi kita nggak perlu lama-lama nunggu untuk mengecas dayanya. Nah, nggak heran kan kalau kami menyebut mobil ini layak sebagai mobil rakyat, mobil sejuta umat. Karena tadi, selain karena performanya yang oke, spesifikasi dari baterainya juga ini fleksibel banget teman-teman. Di atas 500 kilo. Jadi dipakai seharian oke, dipakai hari-hari masih enak. Dan dipakai keluar kota bareng keluarga pun rasanya nggak masalah. Dipakai mudik lebaran nanti enak, dipakai libur tahun baruan juga. Ya mobil ini siap-siap banget. Dan juga yang bikin mobil ini rasanya layak dipakai banyak orang adalah karena tentu mobil listrik. Mobil yang emisinya rendah. Mobil yang lebih ramah lingkungan. Dan juga ini mobil hadir dengan body rigidity yang baik dan fitur keselamatan yang lengkap. Airbagnya ada 6 teman-teman, nggak cuma sekedar ada. Terus juga fitur ADAS-nya ada. Dan ya penilaian itu membuat kami tentu merasa mobil ini pantas dipakai sama banyak orang. Belum lagi khasnya BYD, baterainya terbukti aman. Kehadiran BYD Blade Battery bikin kita lebih merasa nggak perlu khawatir rasanya. Fitur kenyamanan kabinnya juga jempolan. Nih, panoramic roof-nya bikin mobil kerasa mahal. Ada ventilated seat di jok depannya juga nih. Jadi nyetir siang-siang nggak takut keringetan. Mana joknya juga nyaman lagi. Terus ada ini nih, layar muter-muter. Yang entah apa gunanya sih. Tapi di sini kelihatan nih, kabin ini punya filter udara. Mantep kan? Terus ada juga V2L, yang artinya baterai mobil ini bisa kita manfaatin untuk nyalain berbagai alat elektronik. Atau membantu ngecas mobil lain juga bisa. Sama ya, ini tuh ada versi yang lebih mahal, yang Captain Seat.
Jadi kalau butuh mobil yang tampak lebih mewah di kabinnya, bisa banget beli yang itu. Tapi ya maksimal 6 orang aja deh. Iya, kalau kalian berencana untuk bawa seluruh keluarga gitu ya, 7 orang penumpang di mobil ini, tentu yang versi superior 7-seater ini lebih layak untuk dipinang. Toh, mobil ini lebih murah harganya, fiturnya mirip-mirip, dan jok baris kedua ini sama nyamannya kok dengan yang Captain Seat. Ya bedanya dia nggak independen aja. Tapi ya menurut kami ini lebih fleksibel untuk dipakai. Jadi ya kalau kalian kira-kira nggak butuh-butuh amat yang untuk Captain Seat, rasanya ini juga menarik. Duduk di belakang sini juga di kabin kedua ya tepatnya ya. Juga nyaman-nyaman aja untuk saya yang punya tinggi 170 cm. Ini tuh lebih dari cukup ruangnya. Ruang kaki masih terasa lega, di depan adalah posisi pengendara saya ideal. Dan ruang kepala juga ya oke teman-teman. Apalagi dengan model panoramic roof yang besar kayak gini. Ngebuatnya suasananya jadi lebih homey. Dan ya duduk di tengah sini, fasilitas juga lengkap. AC ada, USB port ada. Jadi ya rasanya menarik kan. Duduk di baris ketiga juga enak kok. Ini ruang kepala lega dan ruang kaki ya kalau jok baris kedua di set ke tengah rasanya masih oke lah untuk dipakai orang dewasa sekalipun. Belum lagi fasilitas di baris ketiga ini juga lengkap dan ada kacanya jadi nggak takut merasa pengap. Terus ini akses keluar masuknya juga mantap. Coba nih dari luar. Secara desain juga mobil ini not bad kan? Dimensinya khas MPV medium yang nggak bikin ragu keluar masuk jalan sempit. Terus secara look juga menurut kami gampang untuk dicintai sebagai mobil keluarga. Gak terlalu banyak gimmick, tapi juga masih kelihatan mantes sebagai mobil harga 400 jutaan. Iya, harga mobil ini tuh 400 jutaan teman-teman. Dan itu yang bikin harganya menarik, apalagi untuk meminang mobil ini, kalian mendapatkan segudang kelebihan yang tadi kami ceritakan. Ya, kalau kalian udah berani beralih ke mobil listrik, rasanya BYD M6 ini patut dipertimbangkan. Apalagi dengan minimnya emisi, teknologi yang canggih, fitur keselamatan yang sangat-sangat baik, jelas mobil ini layak dipertimbangkan. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama dengan kami terhadap mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.